Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Nasrullah Sidik. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial CRUD kemarin yang kategori ini. Tapi di sini tidak akan aku apa-apain lagi sih. Cuman menambah pemanis-pemanis saja, yaitu menambah form validation. Tapi form validationnya masih sekedar di bagian tampilan aja, bukan yang di CI-nya. Setelah itu juga menambahkan informasi atau pop-up lah bisa dibilang untuk informasi update. Kalau ini sekarang kan ya sekarang simpan ya kayak gitu aja, nggak ada apa-apanya, nggak menarik sebenarnya. Jadi nanti kita tambahkan untuk proses penampilan yang lebih bagus aja sih. Oke, biasanya aku pakai untuk form validation dulu ya. Aku biasanya pakai Pristin.js ya, Pristin.js CDN. Di sini aku sudah cari tapi nggak ketemu. Kalau aku download males ya kalau download. Example, nah ini kalian bisa cek aja Pristin.js untuk demonya. Setelah itu aku mau coba cek ini sih JavaScript-nya, console. Nah nanti kita akan pakai ini. Kalian bisa pakai jQuery form validation, bisa, jadi nggak ada masalah sih, sesuka-suka kalian lah. Nah ini dia, nah ini ada Pristin.js nya. Nah kita pakai yang ini ya. Aku nggak mau download library-nya, cukup punya Zurumai itu aja, yang Measure itu, Zurumai ya, Measure itu, jadi nggak perlu tambah-tambah lagi. Nah karena validation ini selalu kita pakai, jadi aku pasang di layout saja ya, script source. Nah kayak gini aja, nanti kita pakai terus. Setelah itu untuk settingan form validationnya enggak sih, enggak selalu dipakai. Dashboard, oke, error. Oh linknya saya, sidebarnya belum tersetting tuh, sidebarnya dashboard. So dashboard. Oke, delta table error. Oke, berarti untuk yang ini juga kita letakkan di setiap masing-masing coding ya. Index, nah letakkan di sini. Script. Berarti vanilla si Pristin ini juga sama. Ini error aku kurang tahu dari template-nya. Kategori, oke, sip lah. Simpan. Oke. Nah, setelah itu cara pakainya bagaimana? Cara pakainya simple, tinggal gini aja. Sudah, kayak gitu ya. Di form tentunya, setelah itu kita tambahkan di sini script. Kita sudah load tadi ya di JavaScript nih, Pristin nih. Setelah itu kita paste di sini. Nah, untuk formnya aku biasanya pakai form data. Nama ID formnya. Setelah itu kita ke form tadi di atas. Form action, method ini tambahkan ID form data. Jadi prosesnya adalah Pristin. Aku ganti light aja biar keren. Lead. Jadi ketika kita meload di halaman telah terload, kita langsung mengambil form data sebagai form kita berdasarkan ID. Setelah itu kita load Pristin sama dengan new Pristin dari form. Jadi kita mau nyetingnya di form mana itu. Setelah itu ketika kita submit, everything defaultnya ini adalah kita akan mematikan proses next atau submitnya, dan kita mau cek valid atau enggak. Nah jadi kalau kita valid, if valid, jika valid sama dengan true, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Tapi kalau tidak valid, maka kita akan matikan formnya dan kita harus perbaiki dulu isi-isiannya. Ya, coba ya, refresh. Simpan, bisa. Kenapa? Karena kita belum menyeting require-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan required. Dan di sini aku pakai punya formku kan. Nah, di bagian pertama inilah name. Setelah itu di sini adalah value defaultnya. Setelah itu di sini adalah class, dan di sini adalah tambahan lainnya. Di sini makanya aku tambahkan required-nya di belakang. Dikosongkan yang ini, karena ini posisi kelas di bagian helpernya. Required, save, simpan.
simpan. Nah, ini error nih. Error, dia akan muncul validasinya. Syaratnya adalah ketika menggunakan Pristin, kalian harus menyeting form group ya di masing-masing kelas. Jadi masing-masing kelas dari inputan kalian harus tambahkan form group. Kalau tidak ditambahkan, maka kalian harus menyetingnya secara manual di bagian ini, setting sini di JavaScript. Karena secara default config-nya adalah dia pakai form group. Dan ini adalah defaultnya. Nah, setelah itu ini variabel kelasnya masih agak kurang ya. Kita setting dulu Pristin error. Nah, ini kita pakai Pristin error. Kita mau nyeting warnanya. Kita ke hit aja karena ini CSS-nya semua. Pristin error, color kita pakai warna B30. Press. Nah, warnanya kurang merah. Nah, kayak gini. Sama formnya juga biar warnanya merah. Hash danger. Setelah itu form control border color F30. Nah, kayak gini biar lebih enak. Dan kita juga bisa tambahkan hash sukses. Jadi kalau sukses nanti formnya inputannya akan berubah jadi hijau. Tapi aku enggak lah. Simpan. Oke. Sekarang permasalahan pertama sudah selesai, yaitu kita bisa validasi inputan, nggak boleh kosong. Nanti kalau yang dicianya nanti kita bahas selanjutnya aja. Apa lagi ya? Oh ya, untuk menampilkan informasi sukses atau tidak, kita kembali ke measure. Karena di sini sudah ada plugin yang dia install di dalamnya, yaitu alert ya. Gimana sih? Komponen, extra komponen. Nah, ini suite alert ya. Nah, ini biasanya yang dipakai orang-orang juga ini. Kita bisa ke suite alert. Ini situs utamanya. Nah, ini. Tapi kita mau komponennya kita include. Jadi di sini sudah ada include-annya juga. Suite alert min.js kita pakai selalu. Jadi kita letakkan di header, di hit, di layouts. Setelah itu JavaScript-nya juga kita ambil, suite alert. Ini measure. Setelah itu di JavaScript juga kita letakkan. Oke, selanjutnya adalah kita mau ada ketika sukses dia akan muncul pop up. Nah, untuk itu kita ke bagian tambah, misalnya tambah, simpan, berarti kita akan mengetiknya di bagian delete dan juga save di controller. Nah, di sini. Nah, biasanya kita tambahkan aja season, set flash data, kita masukkan nilai array. Setelah itu kita tambahkan sini info. Iya kayak gitu, info ya. Sukses ya, info sukses. Setelah itu message. Nah, message-nya apa? Sukses disimpan. Nah, kalian bisa juga ganti menjadi sukses ditambah misalnya. Oh, season ini kita tambahkan ini ya. Nah, kayak gini. Coba ya, aku kurang ingat nih. Simpan. Oke, bisa. Setelah itu kita ke index. Oh, bukan, ke JavaScript aja. Nah, di sini if kita pakai PHP. If session get flash data info. Jika kita punya flash data info, maka kita akan munculkan notif. Kayak gitu sih konsepnya. Nah, kita coba dulu ya, season kita ada nggak sih nilainya. Kita ke sini.
kategori aja deh, DD dulu ya. Kita mau debug dulu, ada nggak? Tambah, simpan. Oke, setelah itu get plus data. Nah, ada nih array 2. Oke, sip. Berarti di bagian JavaScript bisa nih. Get plus data, refresh, alert. Kita coba dulu ya. Oke, sip, benar bisa. Nah, tinggal kita pastikan memasang ya. Yang measure nggak perlu, kita tinggal menampilkan aja. Ini oke. Kita pakai ini aja. Nah, pakai ini aja. Jadi kalau dia ada informasi atau set flash datanya info, maka kita akan tampilkan notifnya. Ikonnya ini berdasarkan info kita yang kita dapat. PHP info. Setelah itu untuk teksnya di sini kita pakai yang message. Setelah itu sisanya nggak perlu, title nggak perlu. Kita coba dulu ya. Tambah, simpan. Sukses disimpan. Yes, kita berhasil. Kita bisa pakai title di sini, terserah kalian lah. Simpan. Oke, nah sip, kayak gini aja. Pakai title aja. Jadi untuk munculkan notif ini, pertama adalah kita ngeload dulu si Sweet Alert. Ini namanya pakai Sweet Alert. Setelah itu ya kita simpan sebuah session. Pas proses save, kita simpan sessionnya. Nanti di JavaScript kita cek ada session untuk info nggak. Kalau ada kita tampilkan. Kalau nggak ada ya nggak muncul. Hanya kalau kita refresh kayak gini nggak muncul lagi karena kita menggunakan set flash data yang artinya kita punya session yang cuma bisa satu kali akses. Nah, setelah itu di bagian delete juga sama, kita bisa tambahkan di sini. Delete, sukses dihapus. Jadi sebelum return ya, kita hapus. Nah, langsung dihapus. Nah, tinggal adalah proses kita memverifikasi mau hapus atau tidak. Ini perlu juga karena kalau nggak sengaja kehapus, maka ya kita suram. Nah, caranya adalah kita ke Sweet Alert juga. Ini pasti kepake sih. Nah, itu menggunakan yang ini, yang tombol-tombol ini. Kita pakai aja. Jadi kita JavaScript, karena kita pakai selalu ya, kadang kita pakai di beberapa form, makanya kita pasang di layouts. Nah, delete data, biasanya kayak gini aku. Nah, jadi kita akan membuat variabel delete data. Setelah itu, kayak gini. This value. Nah, simpelnya kayak gini. Jadi nanti kita akan ambil data lah pokoknya. Sini kita tambahkan ya hapus data. Nah, info, warning, HTML. Kita tambahkan di sini data akan dihapus permanen. Show close button ya, cancel button true juga, focus confirm true. Setelah itu confirmation button ini lanjutkan. Pakai ikonnya adalah cek aja. Setelah itu area labelnya setelah itu untuk batalnya di X batalkan. Oke, setelah itu kita bisa mengkonfirmasi kalau kita ya, maka dia akan lanjutkan, tapi kalau tidak dia nggak terjadi apa-apa. Jadi tambahkan sini then result is confirmed. Jika dia terkonfirmasi, kita akan coba dulu. Kita ke index. Kita sudah buat variabel delete data tadi. Jadi kita ke sini. On click. Nah, situ delete data. This. Nah, kita mau mengirim si tombol kita ini ke delete data pakai this. Setelah itu di sini kita harapnya ini kita cancel dulu, kita mau lihat berfungsi atau tidak. Hapus.
Oke, nggak bisa. Oh, di sini data. Nah, kayak gitu dulu ya. Oke. Oh, error. Oh, session kita error ya. Oke. Kayaknya errornya di bagian sini ya. Kepake semua, aku kurang tahu sih errornya apa. Kayaknya ada kesalahan apa gitu. Oke, kita next lagi. Sekarang kita coba klik hapus. Tidak terjadi apa-apa. Add event listener. Kita klik cannot properties with alert. Oke, ini kira-kira kenapa ya? Kita susah nih menilainya. Aku coba ganti aja deh, pakai yang di installation. Kita pakai CDN aja ya. Kayaknya ada error apa itu? Switch alertnya. CDN switch alert, setelah itu hitnya nggak perlu dipakai karena kita pakai CDN. Refresh, oke bisa. Ya mungkin error di template ya. Sekarang kita hapus coba. Masih error, mesti nggak bisa. Oke, kayaknya salah di on click. Oh ini nih, typo. Nah ini. Nah, lanjutkan atau batal. Jadi kalau kita lanjutkan, maka dia akan lanjut. Tapi kalau kita batalkan, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah window location. Kita ajak dia ke atribut. Kita ambil data herb-nya. Jadi kalau dia iya, maka kita pindah halamannya ke data herb, yaitu ke sini, ke delete. Coba ya. Hapus. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita batal, tidak terjadi apa. Ya, gitulah. Ada sedikit trouble tadi dari session, setelah itu juga untuk hub ini, notifikasinya kita pertama menggunakan punya si Measure yang sudah terpasang. Entah kenapa jadi ada error, ya kita pakai yang punya si dia langsung di situsnya. Jadi kayak gitulah. Ada beberapa trouble. Tapi itu wajar. Kadang kalau kita ngoding juga kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah punya tampilan notif. Setelah itu konfirmasi untuk hapus. Jadi ya sudah, untuk video kali ini kita sudah selesai. Nanti next aku akan bahas untuk validasi di bagian backend-nya, di CI-nya ya. Kita sini cuman kayak gini aja, ini sudah lumayan lama makan waktu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Ya, untuk Krut kali ini, selamat menjalankan berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.